лице выразить благодарность от имени нашего съезда за братские приветствия, за пожелание успеха, за доверие. Ini adalah pidato pimpinan komunis Uni Soviet Joseph Stalin pada 14 Oktober 1952 ketika ia mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang memberikan dukungan kepada Kongres Partai Komunis Soviet. Sosok yang kita saksikan ini adalah salah satu pimpinan paling promen di masa lalu, bukan hanya dari sisi kekejamannya yang diperkirakan ada 23 juta orang yang tewas di era kekuasaannya, tetapi juga karena powernya yang luar biasa besar. Stalin adalah gambaran paling kuat dari citra kekuasaan komunisme pada sebuah negara, namun tentu pertanyaan yang paling mendasarnya adalah, apakah model kekuasaan diktator Stalin akan sama, minimal mirip-miriplah jika komunisme itu pada akhirnya berkuasa di Indonesia? Konteks ini tentunya menarik untuk ditelusuri, mengingat tragedi di tahun 1965 punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Katakanlah jika teori revolusi ID dengan 30% tentara ternyata bisa terjadi dan berhasil mengambil alih pemerintahan. Jika demikian, lalu akan seperti apa Indonesia kalau PKI ternyata berhasil memenangkan perebutan kekuasaan? Mungkinkah kita akan jadi seperti Soviet era Stalin atau model negara komunis yang lain? Mari kita cari tahu di video ini. Untuk tahu model negara seperti apa jika PKI berkuasa, mungkin kita perlu sedikit membahas karakteristik perjuangan PKI. Semua pasti sudah tahu bahwa komunisme berangkat dari pemikiran Karl Marx terkait perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi dasar dari sejarah peradaban manusia. Tulis di kolom komentar kalau kalian ingin kita bahas soal komunisme secara mendalam ya. Nah, ada banyak penulis dan peneliti yang mencoba membagi periodisasi pada Partai Komunis Indonesia. Tapi secara garis besar arah perjuangannya setidaknya ada 3 periode besar yang terjadi pada PKI. Yang pertama adalah yang berjuang pada pemberontakan di tahun 1926. Yang kedua adalah yang berjuang pada pemberontakan di tahun 1948, dan yang ketiga adalah yang berjuang pada peristiwa di tahun 1965. Di ketiga periode ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dan dengan karakter yang cukup berbeda. Periode sebelum 1926 adalah era ketika PKI yang sebelumnya bertumbuh dari Indi Sosial Demokratis Vereniging alias ISDV yang digagas oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maris David, yang kita kenal dengan nama Hen Sneflit, mencari bentuk dan dukungan dari masyarakat pribumi. Di era ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono adalah beberapa tokoh yang terkait pada gagasan komunisme ini. ISDV kemudian juga membangun basis yang kuat dengan menginfiltrasi Sarekat Islam yang kemudian berujung pada perpecahan dalam organisasi tersebut. ISDV kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia alias PKH. PKH ini adalah partai komunis di Asia yang menjadi anggota komunis internasional alias Komintern. Baru kemudian di tahun 1924, PKH yang mulai berkonsentrasi pada Sarekat Pekerja memutuskan untuk meningkatkan disiplin dan menuntut pembentukan Republik Indonesia Soviet serta berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI kemudian merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal menuju masyarakat anti kelas, sekalipun pemberontakan tersebut pada akhirnya gagal. Secara umum, mengutip tulisan Ruth McVeigh dalam buku The Rise of Indonesian Communism, PKI di awal-awal ini bisa dibilang jadi salah satu entitas partai komunis dari negara jajahan yang paling dekat dengan Komintern. Pantas saja musuh bisa lama di Soviet ya. Garis politik ini sedikit berbeda dengan PKI era 1948.
dengan Musso sebagai sentralnya. Musso kemudian pulang dari Soviet membawa arah baru perjuangan lewat apa yang ia sebut sebagai jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso mengusung garis pemikiran doktrin Zhdanov yang diambil dari nama Andreas Zhdanov yang kala itu menjabat sebagai kepala divisi propaganda Central Committee Partai Komunis Soviet. Rezim Zhdanov ini juga menjadi pembeda dari rezim Dimitrov yang berasal dari nama Georgi Dimitrov yang menjadi Sekjen Komintern di tahun 1935 sampai 1943. Nah, intisari dari pemikiran Zhdanov membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat dan demokratis di bawah Uni Soviet. Klasifikasi yang aneh, karena AS sebetulnya adalah negara demokrasi. Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi di Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, tetapi revolusi kelompok borjuis. Oleh karenanya, revolusi sudah selayaknya kembali ke kitohnya sebagai gerakan buruh. Jalan baru Musso juga menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu, harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxisme-Leninisme, yaitu PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia alias PBI, dan Partai Sosialis. Ia juga melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi Kabinet Front Persatuan. Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 1948 di Madiun dan di beberapa daerah lainnya. Ia tewas dalam peristiwa ini. Nah, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh DN Aidit yang terkenal dengan kata-katanya yaitu Jawa adalah kunci. 2 tahun pasca peristiwa 1948, DN Aidit muncul lagi bersama Nyoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasi kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua, yakni dari Alimin dan Tanwin, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom. Garis politik ini yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide ID menurut MC Ricklefs dalam History of Modern Indonesia adalah mengajak kelompok borjuis kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis, komprador, dan kelas-kelas feodal besar. Ricklefs menyebut ID cenderung menggunakan pendekatan politik yang pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya kala itu. Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan, jika mengutip AD/ART PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme, Leninisme bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi. AD/ART ini memang syarat akan gagasan Aidit. Misalnya terkait periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasi perkembangan Indonesia dalam 7 periode. Apa saja itu? Nanti bisa kalian baca dalam Revolusi Indonesia dan tugas-tugas mendesak PKI yang dibuat ID sebagai laporan untuk CC Partai Komunis Tiongkok. Ya, PKI era Aidit juga memiliki kedekatan yang lebih dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 1965. Dirinya bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut menderita cerebral vasospasme, yakni gangguan pembuluh darah di otak. Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa di tahun 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Ya, lalu kita kembali ke pertanyaan awal, apa yang terjadi pada Indonesia kalau PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan di tahun tersebut?
Sepertinya untuk menjadi negara komunis seperti Soviet di bawah Stalin, agak sulit itu untuk terwujud di awal-awal, katakanlah kalau PKI berkuasa. Pasalnya jika itu adalah Aidit yang menjadi pemimpin utamanya, maka ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Jika berhasil mengatasi dari dua kekuatan ini, masih ada 70% kelompok militer lagi yang juga harus ditaklukkan. Kalau itu sudah berhasil, dengan pandangan pragmatisme, Aidit dan kedekatannya dengan Tiongkok, Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok. Dalam ADART-nya, PKI menyebut tujuan awalnya adalah menciptakan demokrasi rakyat sebelum kemudian menuju sosialisme dan pada akhirnya komunisme Indonesia. Namun hal yang menarik dari ADART-nya tersebut adalah PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangannya. Sementara konteks kekerasan terkamuflase dalam frasa tak ada perjuangan melawan imperialisme dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai. Ending akhirnya ya baku hantamlah kita. Pada akhirnya PKI bisa saja akan berubah menjadi partai tunggal, sistem politik dan ekonomi Indonesia menjadi sentralistik, walaupun PKI bilang sentralistik tapi demokratis. Serta mungkin saja nama negara Indonesia akan berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia alias RRI. Jadi sama kayak nama radio ya. Atau mungkin juga namanya jadi Republik Soviet Indonesia. Soal agama bagaimana bang? Ya mungkin ini akan menjadi misteri terbesarnya. Aidit adalah sosok berlatar belakang agamis. Jadi mungkin dia akan berpikir dua kali untuk sampai pada titik benar-benar melarang agama. Karena komunis menganggap agama adalah candu, selain itu pertaruhan politiknya akan menjadi sangat besar. Karena melarang agama mungkin akan menjadi jalan untuk menciptakan perang sipil besar di Indonesia. Aidit sendiri dalam wawancaranya dengan Solihin Salam menyebutkan bahwa PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Ia menyebut dalam ADART PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama, asalkan anggota-anggota itu menjalankan program politik PKI. Sejarah tidak bisa dibalikkan dan kita hanya bisa berandai-andai saja. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Akan seperti apa Indonesia jika PKI jadi partai penguasa? Berikan pendapat terbaikmu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Serta ikuti terus Aku Balik Channel untuk mendapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia dan dunia. Salam kemerdekaan.